88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Halo, selamat siang dulur-dulur di mana berada di Sriwijaya siang kali ini. Kamu disambung sama Mita sampai kaget di jam 5 sore ya, pastinya menjelang Sriwijaya sore. Dan siang hari ini di jam 11 sampai jam 12 cak biasa kita ada obrolan bersama UMKM yang ada di Kota Palembang. Jadi cak kamu tahu pasti tiap harinya ada bae pelaku UMKM yang datang ke Pro 4 RRI Palembang ini untuk ngobrol dan juga sekedar sharing-sharing ilmu dagang dengan kita-kita ya. Pastinya siang ini sudah hadir di studio Pro 4 satu narasumber yang jualan pempek dan kita ngobrol lah pokoknya banyak yang nak diobrol ke juga siang hari ini mengenai cara cerdas ngatur keuangan UMKM. Biasanya kalau mama nih gak tergabung-gabung duitnya. Nah kali ini sudah ada pakarnya dan kita bakal ngobrol sama Cek Yuni Ekawati dari owner selaku Dapur Tralala ya. Halo, selamat siang, Cek. Selamat siang. Oke, Cek, kita ngobrol kurang lebih 50 menit 60 menit lah ya ke depan ngobrolin tentang UMKM dan cara cerdas ngatur keuangan. Mungkin sebelumnya Cek Yuni nak kenalan dulu sama pendengar Pro 4 ini boleh? Oke, kenalkan namaku Yuni Ekawati. Sehari-hari sih jadi ibu rumah tangga biasa. Nah, cuman sambil ada kita punya bisnis pempek yang secara online dan sekaligus sebenarnya usaha ini untuk aku nerapin ilmu ya karena sebenarnya aku ini ngajar meminta sebenarnya. Jadi ilmu yang aku dapatkan di akademis jadi aku praktekkan di usahaku sendiri dan alhamdulillah hari ini kita bisa sharing lah untuk terutama untuk masalah mengatur keuangan karena ini hal yang penting rasanya. Iya. Karena usaha tidak berkembang kalau kita tidak bisa ngembangin duit kita dengan benar. Nah, iya, pasti jadi banyak pertanyaan ibu-ibu. Iya. Lah jualan banyak, lah lamu juga tapi tidak kasih hasilnya. Iya. Nah, kita bakal bahas itu Cek ya. Oke. Tapi sebelumnya, nah kan Cek nih tadi katanya guru, pengajar Iya. dosen lah istilah Iya. kata. Kalau boleh tahu memang jurusannya ekonomi kah atau jurusan Iya. apa nih waktu itu? Ngajarnya di prodi akuntansi memang di jurusannya ya urusan masalah keuangan. Nah, jadi memang sebenarnya kan banyak sih ilmu-ilmu akuntansi yang diterapkan untuk UMKM. Cuman terkadang kan tidak mungkin lah UMKM yang harus menguasai semua ilmu akuntansi yang diajarkan sampai misalnya kan kita belajar akuntansi 8 semester tidak mungkin diajarkan segala kan. Jadi kita cari yang ilmu yang praktisnya. Cak mano mudah untuk nerapinnya ke usaha supaya usahanya berkembang. Jadi usahanya tuh bisa naik kelas, kita punya penghasilan dari usaha itu bukan sekedar numpang lewat Bukan cuma sekadar ngisi waktu luang yang Iya. pasti ya Cek. Nah untuk Cek Dewe ini memang jualan nih kan selaku owner Dapur Tralala dan yang produk yang dibawa sekarang di YouTube kita nih ada pempek. Untuk Dapur Tralala Dewe Cek sebelum kita ngomongin masalah ngatur ke duit nih. Memang cuma jual pempek atau banyak produk lain yang dijual di sini? Kami fokusnya di pempek sih. Di pempek. Iya, jadi ya pempek, tekwan dan kawan-kawan ya yang satu jenis itulah. Itu baik karena kalau kita nak ke yang lain-lain rasanya si kok kadang kita nak ngaturnya sudah susah ya gimana memaintainnya kan banyak itu nggak cuman masalah duit tadi kan gimana masarinya terus gimana kita kayak nak nak ngatur karyawan terus kemudian gimana kita ngatur supaya konsumen kita tuh loyal dan itu kan banyak hal ya. Nah itu yang kayaknya sih saat ini fokusnya masih di pempek dan kawan-kawannya dulu. Nggak tahu kalau kaget ya. Yo, kita nggak tahu ke depannya. Kalau lah pempeknya lancar, nambah lagi menunya Amin. Pertama mele pempek nih oleh ngapo Cek? Tertarik jual pempek? Kalau pempek yang pertama lidah wong Indonesia, enggak cuma lidah wong Palembang ya. Itu cocok galo rasanya. Iya. Kan aku aslinya bener wong Palembang ya. Aslinya dari Jawa. Cuman kawan-kawan aku tuh ketika ku cicip tuh cocok galo. Berarti kan pempek ini artinya lidahnya wong Indonesia bisa galo gitu. Dan mereka seneng karena ini nih cocok nak makan pagi, siang, malam, oke galo. Iya, apalagi kalau galak telaper tengah dalu nyari pempek di kulkas ya Cek. Iya betul. Jadi memang Cek ini wong Jawa ya tapi bisa buat pempek.
Iya. Itu Dulu sih belajar ya, karena lama kami dari pindah 2010. Nah di situ kan anakku hobi makan pempek, kita belajar. Pertama sih kursus ya pasti. Habis itu kita belajar dewek ke beberapa temen. Dan akhirnya 2020 lah baru buka yang benar-benar kita buka secara online. Kalau itu pandemi kan, pandemi itu justru bukan jadi satu penghalang, tapi itu suatu market pasar karena orang kan nggak galak keluar kan berjajan. Nah kita jualan online, kita kirim ke luar kota. Yang pertama sih pangsa pasarku dulu di Jawa ya kan teman-teman banyak nih. Nah itu waktu di 2020 sampai sekarang. Oke, jadi memang dari 2020 tuh memang jualannya online ya, karena memang selain karena pandemi memang kawan juga banyak di Jawa. Iya betul. Jadi penjualan kita 90% di luar Palembang malah. Jadi banyak kirim-kirim, apalagi kalau waktu pandemi tuh banyak jasa-jasa pengirim yang memang bekerja sama pempek, kerjasama untuk pengiriman pempek dengan tarif ongkir yang murah dan cepat. Itu yang jadi andalan kita sih sebenarnya untuk di Palembang untuk bisnis makanan khas Palembang. Dari 2020 sampai 2024 ini berarti sudah sering kirim-kirim luar kota sudah. Sejauh ini paling jauh kemana ngirim? Pernah paling jauh itu kami ke Sulawesi Selatan, ke Makassar ya. Kemudian pernah juga Kalimantan Selatan. Tapi kalau untuk di luar itu kebetulan sih masih di ibu kota provinsinya ya, kayak Makassar atau mungkin Ujung Pandang, Manado masih bisa. Kita pernah kirim ke sana untuk yang jauh ya. Itu satu hari sampai atau memang ada kemasan-kemasan khususnya untuk itu? Ini sampainya kalau kemarin ke Manado itu 3 hari. Nah kita kirim pakai kemasan yang kita frozen ya, kita vakum, kita sealer. Nah itu kita kirim. Nanti kita selain sebelum di packing di kotak, biasanya sih kita kasih dulu kertas yang yang anti air itu, kan ada yang kayak kertas peredam suara. Kayak itu. Kalau yang untuk aluminium foil ya, kalau yang untuk makanan kan tipis, tapi ini yang lebih tebal yang memang untuk peredam suara, itu meredam panas kan. Artinya jadi, biar aman dia waktu di pengiriman. Dan tidak cair juga jadi kita kan kalau cair sih cair. Tapi dia aman masih kemasannya. Tidak sealer itu nggak terbuka. Nah masih istilahnya tuh masih rapat ini. Udara itu nggak masuk di dalam produk. Itu kan yang bikin basi kan karena ada udara masuk kan. Bikin bakteri dia. Jadi ada udara masuk dan bikin bakteri. Jadi sejauh ini sudah cukup jauh ya, 3 hari pempeknya masih sehat-sehat masih enak alhamdulillah. Nah itu untuk masar ke produknya Yuni ini pasti kan katanya tadi online ya. Itu pastinya dengan perkembangan zaman yang sekarang ini semakin maju, itu Yuni memanfaatkan segala itu, mulai dari kalau TikTok saat ini segala macam itu. Kita sih makanya hanya TikTok sama Instagram. Ya mungkin kalau Instagram kan connect ke Facebook ya. Nah sementara masih itu karena keterbatasan waktu yang kupunya ya. Cuman alhamdulillah lancar lah selama ini dan bisa kita punya karyawan. Kalau dulu kan gue gawe ke dewek dari waktu pandemi kan, karena di rumah full ya, kita buat sendiri, kita packing sendiri, kirim sendiri, semua sendiri. Jadi kalau sekarang alhamdulillah sudah jalan. Jadi kalau pas kita produksi ya karyawan kita 4 ikut lah termasuk aku kan. Nanti kalau pemasaran semua aku pegang sendiri masih. Jadi cuma untuk bagian produksi aja nanti. Sama packaging ada karyawan gitu. Tapi dengan tetap dari resep asli Yuni tanpa ada berubah-ubah rasa ya dari 2020 ya. Ya, resepnya kita sih kalau di dapur produksi itu kita tempel. Makanya karyawanku bisa jingok dia. Jadi dia kalau misalnya aku mikir kenapa sih takut nggak dijiplak, ya sudah terserah dia, kalau dia nggak apa-apa. Tapi kita punya pemasaran kita sendiri. Ya kita jangan takut. Apa kan resep pempek banyak tuh, YouTube juga banyak. Apa salahnya? Kita tempel karena biar standar produksi. Jadi ada biar mereka ingat, oh kalau garam ini harus sekian gram, jadi tidak lupa. Karena kan karyawan kami nih ibu-ibu yang umurnya tuh rata-rata 50 tahunan. Memang kenapa kita pakai tenaga kerja yang tua, karena mereka pasti butuh. Waktu pandemi 2021 ya punya karyawan pertama itu mereka butuh penghasilan. Nah yang mau memperkerjakan mereka tuh kan jarang. Kita sekalian nolong lah. Ya kita alhamdulillah mereka sampai sekarang masih ikut Yuni ya. Tanpa Cak Uji Wong tuh awas gak resep di Malimun, tapi mereka tuh tetap begawe. Iya mereka begawe, tapi mereka juga membuat pempek bisa di rumah ataupun mereka bisa nerima pesanan kawan-kawan mereka, itu enggak apa-apa. Yang penting pekerjaan utama mereka di
tempat kerjaku tuh tidak terganggu. Toh pasar kita berbeda-beda ya. Iya benar. Ya kalau aku pegang prinsip kayak kita di pasar kan yang jual ayam berjajar, ada bae yang beli kan. Tapi kan memang pas Cak Uji, Cak Yuni tadi pasar kita kan berbeda. Cak Yuni sudah pasar untuk kirim-kirim, mungkin pegawai Cak Yuni cuma untuk tetangga kanan kiri atau keluarga atau memang sanak saudara bae yang dia juga bakalan kayaknya belum ngerti nih kan, kalau ibu-ibu 50 tahun Caknya udah ngerti untuk ngirim-ngirim jauh-jauh tuh belum, ya. Mereka untuk ke teknologinya ya mungkin digital belum begitu paham gitu. Nah Cek, apa nyangkut sama tema kita nih tadi kan sudah cerita tentang jalannya Cek Yuni buka pempek nih, cuman pertamanya gara-gara anak seneng belajar bikin, terus ujung-ujungnya dijual di waktu pandemi Covid ya. Nah kalau tema kita hari ini kan itu cara cerdas ngatur keuangan untuk UMKM. Dan pastinya banyak nian wong tuh yang galak tergabung antara duit pribadi sama penghasilan dari bisnis atau usaha mereka ini, Cek. Nah itu Cak mana sih Cek caronyo, atau Cak apakah sepenting itu misah ke duit antara hasil kita dengan duit pribadi kita, Cek? Kalau menurut aku tuh penting banget ya. Karena gini, ketika tercampur kita nggak tahu lagi itu duit pribadi apa duit usaha. Dan selama yang kita pelajari yang ya baik secara akademis lah, itu tuh bisnis ya bisnis. Jadi kalau bisnis jangan dicampur dengan kehidupan pribadi. Bukan berarti uang bisnis nggak bisa dipakai pribadi, bisa, tapi dipisahkan. Kalau aku ngajarnya Cak ini, pisah ke duit pribadi sama duit bisnis. Artinya gini, misalnya kita transfer punya rekening nih. Nah rekening kita pribadi yang memang kita untuk transfer, misalnya kita punya gaji atau kita ada untuk yang pribadi itu sendiri. Jadi terus rekening untuk bisnis ya sendiri. Jadi mungkin kita punya yang untuk bisnis mungkin BCA itu khusus untuk bisnis, atau BCA Sikoknya kayak untuk apa namanya untuk pribadi atau kita punya bank sosial untuk bisnis. Jadi kita ada sendiri memang untuk bisnis, dan itu supaya kita tahu keluar masuknya sekian. Kalau dia bayar tunai yang beli ya sudah kita pisahkan. Kalau aku sih mudah pakai amplop ya. Jadi ini emang duit bisnis gitu loh. Atau kalau uang zaman dulu masukin gelok ya kadang-kadang. Memang itu bisnis enggak bisa. Kayak pas giliran bayar karyawan kita katek duit. Padahal ada duit masuk. Terkadang gini, kalau saat dicampur rekening kan kita nih galak tergoda ya dengan godaan e-commerce ya. Kita nak beli misalnya nih, nak beli botol nih, aku kan galak beli botol nih online ya. Nah kita beli botol, pak kita jingok jilbab bagus. Nah kita CO juga, nah kita pakai rekening itu juga kan. Nah kan kita campur. Atau kalau yang di rumah kalau enggak kita pisahin di gelok atau di amplop, galak anak kita misalnya, ma aku nak beli ini dong jajan, kita belum tarik tunai nih, oh iya ada duit, pakai duit ini dulu, pakai dulu, kadang ujung-ujungnya gitu. Lupa, ujung-ujungnya nggak dibayar kayak lah. Nah itu jadi kita nggak tertib, itu soal duitnya ya. Kemudian kita catat, kadang kendalanya kalau ibu-ibu yang galak sharing dengan kami nih nggak ada waktu untuk nyatet. Yuk katanya nggak ada waktu, yuk aku nak nyatet tuh padahal cuma 5 menit loh. Misalnya hari ini ada yang beli Bu A beli pempek 10.000, kita catat di uang masuk kan 10.000. Nah itu kita malas nyatet, tapi ketika kita jingok status uang atau buka Facebook atau buka TikTok, kita tahan ya berjam-jam ya. Itu ngomong ndak kate waktu nak nulis. Nah itu yang ku balik ke, jadi atur lah paling nggak sehari itu 15 menit be lah, cukup lah untuk nyatet. Hari ini kita belanja apa be, ikan sekilo misalnya, sagu, kemudian kita masuk dapat duit berapa baik, kita catat baik keluarnya berapa, masuknya berapa. Itu aja sederhana. Kita nggak perlu yang kayak Cak perusahaan besar yang harus bikin dulu laporan keuangan kaget ke situ. Asal kita udah tertib nyatet yang keluar masuk, itu mudah kayak pasti bisa kan. Sekarang banyak nih Cak aplikasi untuk UMKM ya, kayak aplikasi warung atau apa tuh bisa dimanfaatkan. Tapi percuma kalau kita pakai aplikasi nggak pernah kita terapkan catatan kita. Jadi beli buku kas kan hanya nih di tulis, nah beli yang masuknya apa saja, keluar apa aja kita tahu. Oh artinya minggu ini nih aku dapat pemasukan plus 100.000 misalnya nih. Jadi nah 100.000 tuh baru boleh dipakai, digunakan. Oh artinya tapi jangan semua. Jadi yang 50.000 kita gunakan, 50.000 untuk kita beli bahan lagi atau apa. Kayak itu sih sederhana sih. Sederhananya tuh Cak itu, Cak di tulis apa yang dibeli, duitnya masuknya berapa. Iya, masuknya berapa, keluarnya untuk
apa baik sempetin lah 10-15 menit cukup lah untuk nyatet itu iya toh kita nonton drakor sejam juga iyo bisa tiap tahan hari ndak galak mati-mati ke HP apalagi sambil mbak pempek tuh nah sambil nengok nonton iya drakor ya betul galak. nah itu Jadi memang kita tuh pentingnya nyatet keuangan tuh Cek. Iya. Kadang memang kalau kata Cek Yunita itu kita ini bukannya tidak sempat tapi males nyatet. malas jadi mikirnya nggak sempet kadang kan alasannya yang ini nih pas kita gali lagi sama mereka alasannya ternyata itu males males gitu. Sebenarnya nggak hanya UMKM ya kita pribadi juga bisa nih harusnya bikin untuk laporan keuangan kita pribadi misalnya Mita kan ada gaji atau apa nah Mita terapkan seperti itu bisa juga bagus jadi itu supaya kita kakinya kan kita bakal jadi menteri keuangan kan di keluarga jadi supaya kita tahu pos-posnya untuk apa dan itu penting. Iya, jadi memang ibu-ibu tuh ternyata bukannya dati waktu tapi males, lebih seneng scroll FB Pro kalau sekarang tuh. Bikin video, cek TikTok ya, Jadi memang pentingnya untuk misalkan duit pribadi sama duit bisnis, Cek. Nah, kalau ngomongin masalah duit kan kata Cek Yuni tadi tuh ada namanya pengeluaran dan ada namanya pemasukan. Kita tuh misalnya pengeluaran kita, Cek, untuk buat 1 kilo pempek itu misalnya nih 50.000 untuk 1 kilo pempek. Untuk menentukan harga jual dari produk kita nih kita tuh harus cak mana sih, Cek? Oke, kalau harga jual kok secara ilmu akademis yang kita pelajari itu harus kita hitung HPP, harga pokok produksi. Untuk menentukan harga pokok penjualan. Tapi kan kalau kita nak belajar nian kan susah. Kalau aku ngajarinya kita hitung. Jadi dalam satu produk misalnya aku bawa nih kan pempek telur kecil nih. Nah, kita bikin sekilo itu habisnya berapa? Kita harus sekali bikin. Kalau aku bisa pakai Excel be. Misalnya beli ikan, taruhlah ikannya 50.000. Kemudian telur berapa setengah kilo misalnya atau 1 kilo 25.000 tambahkan 75. Kemudian minyaknya misalnya untuk kaget ada yang pakai minyak kan untuk adonannya ada yang tidak bumbu-bumbu lah taruhlah garam dan sebagainya mungkin 10.000 kemudian gas kira-kira habis berapa nah kita total galuh termasuk cukonya kan kalau perhitungan yang sudah kami hitung itu satu wong makan pempek telur ini dia butuh 5 mili. Nah kira-kira rata-ratanya lah kita udah survei nih kan iya kita jadi ketika dia butuh berarti 1 kilo tuh kita butuh berapa gula sekilo misalnya kan nah jadi kita hitung totalnya ternyata habislah 100.000 tadi ya habis 100.000 artinya kita lihat produknya dapat berapa 50 dapat 50 100.000 bagi 50 itulah harga pokok produksi. Jadi misalnya 50 bagi 50 itu kan berarti berapa? 100.000 bagi 50 2.000 ya 2.000 nah 2.000 berarti aku jual berapa untuk nentuin harga pokok penjualan berarti aku tambah misalnya 50%-nya berarti aku jual 3.000 gitu jadi atau aku cuman 25 aja lah ambil 2.500 itu nah cuman memang penghitungan yang itu harus detail tapi kan cuma sekali sekali menentukan harga pertama kita bikin pakai Excel atau pakai kalkulator biasa total kita akan ngitung tuh berubah ketika harga iwak berubah itu tapi kan sudah komponennya sudah ada aku butuh garam sekian butuh gas sekian kira-kira nah tapi satu hal lagi terkadang ibu-ibu tuh lupa masukin gaji dia dewe kan kata uang tuh kita tuh buatnya pakai tenaga jadi itu tenaga harus dihitung juga betul itu kan kita budget biar karyawan nih misal karyawan tuh dia mintanya per kilo aku diopah 30 misalnya atau 1.000 berarti harus kita masukkan juga ke situ jangan sampai salah jangan sampai kita menghitungnya pakai ilmu kirologi kira-kira pakai metode kirologi kira-kira sekian deh aku sudah untung pas hitung-hitung kok kayaknya nggak dapat apa-apa kaget kapan nak jualan lagi aku nyari modal lagi kapan nak ada pesanan aku nak minta DP-nya full dulu karena memang katik lagi modalnya itu kendalanya di situ kebanyakan yang itu jadi itulah dicatat dulu itu kan pertama bae sudahnya tinggal ngalur tinggal ngatur misalnya harga iwak berubah berarti aku rubah harga iwaknya itu kalau yang pempek telok ya kok kapal selam mungkin beda lagi ya jadi 1 kilo tuh jadi berapa kapal selamnya kita bagi total yang duit kita belanja ke tadi semua kayak itu. Jadi memang intinya biaya kita capek upah badan kita dewek sama upah uang tuh dimasuk ke di pengeluaran kita pertama itu sebelum kita menentukan harga
harga produksi tadi, harga Iya. yang kita jual berapa lah. Nah, itu harus kita hitung. Jadi Jadi pas itu boleh diambil, Cek. Misalnya Iya. kamu ngitung, oh aku kalau buat sekilo aku dapat upah 30, berarti itu aku ambil duitnya 30 ketika ribu. sudah terjual kita ambil duit kita. 30 ribu, nah itu gaji kita. Nah, nanti di luar kita misalnya setelah kita total semua dalam 1 bulan data aku ada laba sekian, nah itulah ini kalau di perusahaan besar istilahnya tuh pembagian hasil komisaris dividen. Nah Ya, itu kalau iya, iya, biar iya. kerennya ya. Iya. Kalau aku ngomong sama ibu-ibu, berarti ibu tuh nanti dapat dividen pembagian hasil nanti tiap bulan sekali. Nah kalau yang gaji ibu ya ambil lah, itu gaji memang karena ikut bekerja itu kayak itu. Oke, jadi Cak itu dulu kita sudah ngobrol sama Cak Yuni. Kita lanjutkan lagi obrolan kita sama Cak Yuni. Sudah ada lagu yang nak minta siap ke. Tapi acara ini kan kita siarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang ya. Jadi kalau kamu nak berkomen, nak bertanya sama Cak Yuni, boleh langsung komen di sana atau bisa langsung ke WA kita di 0897 7884 884. Karena sudah ini kita bakal lanjutkan lagi obrolan kita tentang duit. Nah, menelah tentang duit nih mak-mak pasti dulu sekali. Apalagi yang jualan, jadi kamu tahu cak mana cara ngatur keuangan kamu untuk usaha. Melatih kuncup disayang-sayang setelah bekerja di pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Coba sebutkan nama-nama pahlawan.
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Era Kartini, Dewi Sartika, Ahmad Yani, Ki Hajar Dewantara, Frans Kaisepo. Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang. mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing. Belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas. Beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah. Selamat Hari Pahlawan. Pahlawan orang tua. Mama papa, Fikri mau jadi pahlawan buat mama papa. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa menjaga hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi di obrolan komunitas, saya pastinya bersama Mita dan Cek Yuni, yang tadi sudah bahas sedikit juga tentang misah ke duit pribadi sama duit bisnis. Pasti banyak yang masih bingung antara misah ke duit pribadi dengan duit bisnis. Mencak uji kata Cek Yuni tadi, awalnya harus agak capek dikit untuk misahkan antara pengeluaran dan pendapatan karena kita tuh harus dihitung galo. Cak uji Cek Yuni tuh mulai dari modal, upah badan dewek harus dihitung. Jangan sampai di mana kita tuh tidak punya keuntungan dari apa yang sudah kita gawe ke bertahun-tahun. Bener gak Cek? Betul banget. Jadi pastinya kan Cek, kalau Cek tadi kan kata Cek ada duit masuk, ada duit keluar, bisa dibilang cash flow lah Jadi betul. kita kalau itu tuh bisa diomongkan juga arus keluar masuknya duit ke rekening, terus juga secara cash itu kan harus bener-bener dikelola Nah Cak mana sih Cek caranya bisa ngelola cash flow yang ini nih supaya lebih sehat lah, istilah kata tuh lebih bener dalam usaha kayak menengah kayak ini UMKM Cek ini Cek. Kalau caranya pertama dicatat. Kalau udah dicatat nggak pacak gitu. Catatnya bisa kita manual pakai buku kan. Aku bilang tadi beli buku kas. Kan ada buku kas di banyak toko-toko buku. Kemudian ada juga pakai program, bisa pakai Excel. Nah kita masukkan ke Excel, atau yang sudah lihat misalnya nak pakai cara digital, pakai aja aplikasi. Kan banyak aplikasi yang gratis ya di Play Store tuh, misalnya Warung atau apa itu kan bisa untuk skala mikro ya, yang masih kecil pakai yang gratisan, enggak usah yang berbayar dulu. Lain kalau sudah punya toko dan apa, kita butuh yang aplikasi yang berbayar, karena itu ada hubungan dengan sistem kas kan, ada kas, kita kan pasti punya kasir dan sebagainya. Kalau menurut aku tertib dulu, catat lah, itu sederhana ya. Tapi untuk bilang kadang-kadang waktu kadang mereka ngomongnya. Iya, waktu. Nggak kate waktu. Padahal cuma 10-15 menit lah. Jadi pakai buku itu. Jadi nanti buku itu cobalah kita coba dulu seminggu lah. Pasti ngerasoi bedanya, beda seperti apa. Nah itu. Nah uang nih kan banyak kadang nak mulai usaha nih tidak galak dari usaha, istilah kata tuh merintis dulu dari yang kecil dulu sampai kita punya modal besar untuk memang buka kayak sejenis tempat jualan yang Toko memang itu toko ya. memadai Ada beberapa uang nih yang pele untuk ngambil utang atau pinjam sana pinjam sini untuk mulai usahanya. Ini bakal jadi masalah finansial gak sih Cek untuk para UMKM yang bisa dibilang baru nak merintis tapi sudah berani pinjam sano besar-besar ke bank lah istilahnya. Kayak misalnya kita ada KUR ya, Badan Usaha Rakyat. Kalau memang bisa melakukan maintain finansial dengan benar, nggak masalah sebenarnya. Cuman permasalahan yang banyak ku temui ketika aku banyak berbincang dengan beberapa UMKM, ketika mereka dapat KUR nih, taruh 5 juta, kan nggak pakai agunan nih kalau misalnya di bank tertentu. Jadi misalnya 5 juta. Nah kadang untuk modalnya tuh cuma 2 juta dipakai. 3 juta kayak beli seragam anaknya, sekolah atau nak daftar ulang. Jadi usaha itu hanya dijadikan untuk alasan bisa mengambil kredit dengan bunga yang murah, padahal itu salah. Kita pakai prinsip yang ngomong bisnis sudah berhasil kan, memang 5 juta ya semua untuk modal. Kalau bisa Cak ini, jadi misalnya kita dapat kredit 5 juta nih, cicilannya taruhlah 500.000, berarti kita harus saving minimal 3-6 kali dari cicilan itu. Kita harus ada saving. Nah jadi 5 juta tuh sisihkan, taruhlah 1,5 juta untuk 3 kali angsuran kan. Jadi kalau kita usaha kita selama 3 bulan tuh belum menghasilkan apa-apa, kita bisa bayar tetap cicilan kita di 3 bulan pertama. Kita yakin setelah 3 bulan usaha kita bisa bayarin. Nah itu enggak apa-apa disisihkan untuk itu, tapi bukan untuk belanja kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga. Itu yang penting, nggak masalah sebenarnya. Cuman yang permasalahannya adalah alokasinya bener enggak duit itu. Yang banyak di kita ini kan kayak dulu pemerintah kemarin kan ada keluarga dapat apa yang hibah usaha yang 1.500.000 atau berapa yang Kita pernah dengar. Ya itu kan dapat ada berapa, dan itu pun kadang kan tidak tepat sasaran, dalam arti nggak dipakai untuk modal usaha. Ya kaget ditanya lagi masalah usaha kamu apa, modal. Padahal ketika ada modal ini nggak digunakan. Dan kalaupun kita nak mulai bisnis, kalau saran aku udah harus mulai dari yang besar ya. Bisnis yang kita mulai dari hobi, dari passion kita seneng apa, seneng nih bidang jahit menjahit atau bidang fashion, kita seneng orangnya fashionable, seneng dandan. Berarti kita bisa buka
usaha dari kita jadi reseller jilbab mungkin atau baju-baju, atau mungkin kayak tadi sempat kita sharing, Mita seneng bikin makanan cireng atau apa, ya itu dari hobi kan. Ketika dari hobi itu biasanya lebih enak karena kita tahu oh begini nih cara, oh begini sih bikin cireng yang lembut, oh begini cara bikin pempek yang enak, oh beginilah milih telur yang bagus, milih bahan baku. Nah itu kayak gitu. Jadi jangan kita maksa ke pengen cak wong, tapi kita udah gak ngerti. Nah itu sih susah belajarnya. Aku kan hobi bikin pempek, terus aku nak maksa, misalnya aku nak bikin usaha tentang apa namanya bikin jilbab, aku nak menguasai, kan susah kita nak belajar cak mano milih kain dan sebagainya itu. Jadi gak harus yang besar sih, jadi reseller dulu kan bisa. Iya, itu kan gak butuh modal besar ya. Kita modal kepercayaan aja biasanya. Benar. Nah, itu. Jadi wong-wong nih kayak lebih nyingok, kok usaha dia sudah besar, caknya aku bisa deh langsung tiba-tiba cak itu. Ya kan segala usaha pasti kita harus mulai dulu dari nol. Cak dari cak uji. Karena kita kan UMKM. Iya. Kita kalau kita diwarisi wong tua kita usaha Iya, besar lain lain lagi. Cak Uji Cak Yuni tadi kan dari reseller dulu, mungkin bantu jual-jual pempek, untung 10.000 sekap. Jadilah 10 cup kembola 100.000. Cak Uji Cak ini tadi biasanya modalnya modal percaya bae wong nih nitip kesudahnya baru dibayar. Betul. Jadi memang tidak perlu kayak kalaupun memang meminjam dari suatu bank atau apa, itu memang Cak Uji Cak ini harus ada saving 3 sampai 6 kali cicilan, sebelum usaha kita memang settle dan bisa bayar dewek, kita harus ada saving itu, bukan untuk dipakai yang lainnya, Dan pastinya ini banyak nian manfaatnya untuk kamu. Kalaupun memang kepikiran nak minjem bank, ya harus Cak Uji Cak ini tadi, harus memang benar-benar untuk modal usaha. Jangan modal usaha 2 juta 3 jutanya untuk yang lain. Iya, betul. Sudahnya bingung bayarnya cuman. Nah itu kalau masalah duit ya masalah media-media teknologi sekarang ini pasti juga membantu untuk masar ke jualanan kita. Kayak lagi viral sekarang jualan sambil live teko jualan pempek yang sudah benar-benar adalah salah satu pempek ya. Mita sering lihat di TikTok tuh dia jualan benar-benar jualan, memapar ke produk-produknya. Itu Cak mana menurut Cek Yuni pemasaran itu mereka dengan cara live Cek itu? Bagus malah digital. Jadi sebenarnya Cak aku tuh pengen juga kayak gitu ya. Cuman kita keterbatasan masih waktu ya. Cuma kalau kamu yang punya banyak waktu, nge-live tuh hal yang penting. Misalnya nge-live-nya nggak harus aneka program. Misalnya pas kita mau buat pempek, kita live ke. Nah ini aku lagi buat kapal selam nih misal. Itu memang pertama yang nonton mungkin si kok dua ya. Tapi lama-lama kan kalau kita tekuni bagus. Nge-live tuh kan nggak cuma di TikTok, kita ada Shopee, nge-live juga kan. Nah itu bagus. Berarti dia kita manfaatkan kayak itu. Nah atau misalnya pun misalnya kita punya kenalan kawan nih yang memang suka nge-live gitu, kita deketi, boleh nggak aku jadi reseller kamu, nanti kita share aja, nah ini live-nya pempek aku nih, misalnya kamu yang dari dia kan jualnya 3.000 nih sih kok, nah kamu karena sebagai reseller kamu dapat harga 2,5, jadilah untung 500 per piece, tapi kan enggak modal apa-apa. Iya, kalau tadi modal jari, modal hawa, kalau kata modal hawa, ngulo dulu. Enggak apa-apa sih, apa namanya? Enggak masalah. Jadi kayak gitu. Jadi enggak harus. Dan sekarang kita terbantu nih loh dengan adanya sosial media, asal kita positif. Ya. Yang sekarang tuh nge-live tuh kan hal yang wajib ya kalau kita ada di TikTok bisnis ya. Nah itu kan harus ada nge-live paling tidak tuh 1 minggu 1 atau 2 jam ya kalau nggak salah, ini untuk apa namanya wajiban nge-live. Jadi memang cukup membantu jadi jangan sampai gara-gara audio live tersaingi kita ada yang beli Ida. Pasti memang ada kelas-kelasnya dewek lah. Cak Uji Cak Yuni tadi tuh sudah ada pembeli-pembelinya dewek. Uang jualan rame-rame, uang nak beli di kita tetap balik di kita. Nah pastinya kan jualan pempek. Nah Mita nak nanya dari tadi kepo, kira-kira jualan pempek ini kena pajak juga gak sih? Kalau pajak, iya pajak UMKM kan ada ya, pajak usaha mikro. Dan kalau pemerintah yang sekarang peraturan baru belum tahu ya, kalau yang lama itu dia kalau omsetnya itu dalam 1 tahun 1 miliar itu dia kena pajak 0,5% kalau enggak salah. 0,5%? Cuma 0,5%. Sedikit ya. Iya. Nah tapi kalau di bawah itu UMKM tuh kemarin kalau pas era Bapak Jokowi itu masih belum kena.
kalau tidak di atas itu. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau kita jualan online, kita nge-live di Shopee dan apa itu ada pajaknya kan, sudah pasti dari provider yang nah itu sudah kena nanti. Tapi itu bersifatnya kalau istilah kita final, dia sudah dibayarkan sama Shopee di dalam sistem pembayaran. Iya, itu. Nah, kalau yang kita sendiri yang kayak gini kita dewek, nah itu kita bayar dewek, laporan dewek. Makanya wajib kalau sebenarnya usaha mikro tuh punya NPWP sih. Iya. Nah, untuk ini kan pasti ada pajak, harus dikeluarkan per tahunnya, Nah, ini ngembek duit untuk pajak ini dari mana, dari penghasilan kah atau dimasukkan juga dalam hitung-hitungan kita yang pertama? Enggak. Itu masuk di penjualan. Jadi kalau misalnya kita lah terjual dalam 1 bulan ini kita terjual 1 juta, berarti kita harus sisihkan 0,5% untuk pajak kita, 0,5% dari 1 juta, berarti sekitar 5.000. Udah belum besar ya, tapi digejut ke 10 bulan 50.000. Ya betul. Jadi, nah kenapa harus punya NPWP ini terkait kita sosialisasi juga, karena kalau kamu ndak KTN PWP, kamu ndak bisa bikin izin usaha sekarang. Iya, kan izin usaha sekarang kita kan online nih, kita pakai namanya NIB, nomor induk berusaha. Ini sekalian aku sosialisasi soal ngajar ya. Jadi itu tuh harus mencantumkan NPWP. Bahkan lebih bagus lagi masukkan BPJS juga loh. Iya, iya. Jadi kita ketika kita udah punya NIB, kita bisa ngurus izin kita yang lain, halal bisa. Bahkan sampai ke SNI itu via NIB semua. Dan kamu nak dapat hibah usaha dari pemerintah ataupun mau kredit usaha pun harus ada NIB. Ndak KT ndak dapat. Iya. Kalau kita cuman ngomong akun nih punya usaha beda pajak karena NIB tadi. Iya, walaupun kalau ada toko ya di rumah, toko itu udah ada toko kita misalnya atau warung lah. Tapi kalau enggak NIB enggak bisa untuk dapatkan kredit saat ini, harus pakai NIB. Dan itu dibuatnya secara online. Jadi nanti kapan namanya bisa di online, atau kalau yang secara offline langsung ke perizinan 1 atap ya, yang punya pemerintah Kota Palembang. Iya. Jadi itu kayaknya memang penting nih NCE, mulai dari NPWP. Dan memang sekarang nih uang galak anak ngoceh baik di media sosial tuh, ngapa sih sekarang segalonya tuh harus berhubungan sama BPJS dan yang lain-lain? Karena memang itu tidak tahu, itu peraturan dari atas ya, karena memang dari pucuknya dia harus melampir ke hal-hal itu. Sebenarnya sih itu bagus ya, karena kalau yang aku pelajarin ya, jadi luar negeri contohnya nggak usah jauh-jauh, kita Malaysia pakai ya. Malaysia itu pemerintahnya sudah pakai satu namanya MyKad. MyKad itu ya disitulah NPWP kita, disitulah KTP kita, disitulah kartu kesehatan kita. Dalam satu kartu terintegrasi. Nah, Indonesia ini karena penduduknya banyak, nggak bisa nak langsung satu itu. Jadi pemerintah sikok kalau harus punya BPJS, punya NPWP. Nah, KTP itu sudah disinkronisasi nasional kan, sudah digital sekarang KTP maupun KK. Nanti kaget ke depannya kita bakal jadi satu kartu di dompet kamu. Ini enggak banyak kartu. Kebanyakan kartu member. Isi dompet iteable, dompetnya pas dibuka kartu member. Kartu member, jadi semua kan sekarang NPWP pun kalau buat online yang pakai aplikasi registrasi punya pajak itu kan enggak KT kartunya. Dia cuma digital. Iya, semua digital. Termasuk ketika aku kemarin bikin kakak online pun dapatnya digital, kartu keluarga online, jadi KTP pun online. Nanti kan semua ke online kita bikin. Jadi itu tuh akan terintegrasi dalam satu tempat. Jadi kita sih kok kartu B kita nak berobat itulah. Kayak itu fungsinya. Kalau sekarang kayak lebih bingung nak bayar pajak. Nah, mana ya NPWP? Iya. Gitu kan. Kalau kagetnya siapa tahu ke depannya di era yang baru ini kaget sekali betep langsung keluar galau. Iya, makanya tuh itu untuk benarnya menertibkan kan. Di luar negeri kita enggak pajak kan, Cak. Ngumpet-ngumpetin penghasilan kita berapa. Nah, ini berapa. Nah, itu penting sih. Bagus juga. Kita ambil positifnya lah. Jadi benar-benar. Iya. Jangan banyak kartu member, banyak yang penting-penting be. Wong nih galak kadang bilangnya, lah aku nih kan nak daftar ini nih, kayak kemarin SIM kan sempat pro dan kontra tuh. Cak, kita ngobrol sedikit tentang peraturan-peraturan yang ada. Cak kata Cak tadi nak buat surat izin berusaha itu harus ada NPWP dan juga surat kesehatan atau BPJS. Pastinya itu memang terintegrasi. Kemarin juga sempat viral di media sosial tuh nak memperbarui SIM harus ada BPJS. Jadi kayak uang tuh banyak yang ngomong ini kenapa sih harus pakai ini, padahal memang dibalik dari itu memang ketika kita kecelakaan kita sudah tercover BPJS gitu kan. Dan sebenarnya
Ketika kita bayar pajak pun, kenapa pemerintah menggiring bayar pajak? Ya bayar pajak itu kan jingoknya di STNK kita itu kan ada asuransi sebenarnya, Iya. asuransi di sini. Jadi kalau kita misalnya ada apa-apa kita bisa kecelakaan di jalan, kita bisa klaim asuransi kita Iya. ke Jiwasraya sebenarnya. Cuman untuk kan enggak banyak tahu. Nah, itu syaratnya BPJS Iya, kayak itu. Wongnya terkadang Banyak. cuman bisa ngomong tapi tanpa Iya. mereka tuh tahu sebenarnya tujuannya tuh apa. Iya, Kadang memang betul. tujuannya itu sudah benar memang untuk ada pos-posnya sendiri Cek itu kan Iya. ketika kita Kan bayar-bayar kalau kita tuh. mikirnya cuma 1-2 tahun, kalau mungkin pemerintah sudah lah mikir untuk 5-10 tahun ke Iya, depan ya, kita benar, nggak tahu. benar, Nah, Cek. itu, iya. Jadi memang dalam berusaha nih segala surat menyurat tuh harus kita Harus, lengkapi. iya, lengkapi. Kalau untuk produk Cek Yeni Dewe nih sudah ada apa Beh? Pastinya sudah Kalau galau ya. kami sudah sampai ke halal, segala sudah. Jadi halal kami bukan yang halal yang kita menyatakan oh saya halal, kan ada dua nih. Iya. Namanya halal self declare sama halal yang memang terintegrasi langsung ke LPUM MUI ya, yang kita harus dicek lab dan sebagainya. Nah ini kita sudah semua yang sampai ke cek lab, waktu itu auditnya sampai 8 jam ya. Waduh. Jadi di audit kita di pas buat prosesnya mereka Diliatin. melihat dan semua dicek itu halal. Nah sekarang kami bagi proses untuk BPOM ya, karena kan apa namanya, cuman BPOM ini kan peraturannya karena kita harus ada kayak mini pabrik ya, dalam arti dapur kita nih harus benar-benar cap pabrik. Kalau kami sudah on proses, jadi misalnya kita ada 4 cuci tangannya untuk karyawan masuk, jadi nggak boleh selain karyawan nggak boleh Nggak boleh masuk. Jadi Jadi memang kayak- nggak harus besar, tapi bentuknya sudah secara higienis tuh terjamin. Nah, gitu. Jadi kayak satu pintu masuk memang benar-benar tempat produksi. Tempat Cek. produksi Heeh, ya, heeh, iya. heeh. Jadi nggak boleh sambil masak pindang di situ, nggak bisa gitu. Jadi untuk sekarang dapur Tralala sedang mengusahakan BPOM itu. Iya, jadi kita kan kalau udah lama sih kalau dapur terpisah memang untuk masak pribadi di rumah dan dapur produksi kita memang beda, kita bedakan. Nah, sekarang kita untuk ke situ karena ada alurnya kan. Kita masuk tuh cuci tangan dulu karyawan dan sebagainya itu ke BPOM. Memang kalau dibilang rumit, tapi kalau untuk ke depannya itu bagus. Cuma kendalanya adalah biaya itu kan ditanggung kita. Pribadi. Nah, itu pemerintah tuh menanggung satu produk, Be. Misalnya kapal selam, Be. Kagak lenjer aku biaya sendiri untuk lab. Ya mungkin ini menjadi wacana dan masukan ya. Nah, tapi kemarin aku dengar tuh sudah bisa satu izin tuh bisa berapa produk, tapi tidak banyak. Kayak Cuman ya kita akan usahakan untuk ke situ. Oke, jadi jadi paling kayak- nggak lengkap. Lado kok berapa kawan yang punya brand tuh sudah sampai SNI malah. waduh, mantap. Iya, jadi jangan khawatir kalau misalnya apa namanya, kenapa berizin itu karena untuk keamanan konsumen sih. Iya, benar, bagus benar juga. sih. Iya. Karena memang dari segi kalau kita sudah menjuru ke surat menyurat dari segi dapur, pancinya pun diliatin. Iya, kita nggak boleh pakai produk yang plastik ya. Oh. Jadi harus berstainless semua. Jadi kita pakai stainless, jadi masuk pancinya segala kita pakai yang stainless. Jadi semua termasuk ikan itu kan harus dicek ya, ikan bahan baku kita ke lab ke dinas perikanan kan. Jadi itu apakah mengandung formalin atau tidak itu harus itu untuk lampiran ke bisa izinnya kayak gitu. Oke. Cuman kalau menuju ke situ kalau enggak KT NIB enggak bisa. Nggak bisa. Nak bikin NIB enggak KT NPWP enggak bisa juga. Jadi memang Saling segala- terkait. saling Iya. terkait ya CE, di mana memang kalau kita nak ngurus surat yang ini ya harus ada dulu yang runtunan bawahnya gitu iya. kan. Nah, untuk sekarang memang prosesnya panjang 8 jam, Cek. Itu mereka datang ke dapur kita ya untuk melihat Iya. segala macamnya. Jadi mereka audit istilahnya, audit lapangan. Jadi kalau kemarin kami pakai PT Surveyor itu ada juga yang dari LPUM juga. Tapi kan pakai Surveyor. Jadi mereka datang melihat produk produksi kita. Air juga ditanya. Airnya pakai apa? Jadi apakah pakai air sumur, air pump atau apa? Jadi mereka akan audit kita. Terus kemudian kalaupun kita misalnya bukan pakai air pump, kita pakai air yang kemasan itu kan kita galak beli nih yang galonan. Iya, heeh. Nah, tempat belinya di mana? Ada nggak izinnya dia? Jadi kita serahkan juga izin mereka. Kemudian iwaknya kamu beli di mana? Di sini ada izin halalnya enggak? Kalau sudah ada izin halal aman. Kalau belum, si penjual ikan kayak kita tuh harus datang atas materai kalau dia tidak mencampur alat giling ikan itu dengan alat giling bahan lain yang non halal terutama. Nah, itu untuk penggilingan ikannya itu harus datang atas materai. Itu seperti itu, saking memang
biar untuk kenyamanan konsumen kan. Jadi Gitu. memang nggak serta-merta yang penting bilang ikannya halal nih ya, tapi masih sampai ke Iya. seluk-beluk gilingan ikannya pun dicari tahu. Sampai plastik untuk kemasan kita pun dicek. Belinya di mana? Aku selalu beli online nih. Jadi ada invoice-nya kan. Ada di kalau di Shopee atau Tokped kan ada. Oh ini invoice-nya. Nah, dia akan cek PT apa kan produk. Dia akan cek ada nggak di label halal itu sudah halal mereka. Takutnya plastiknya itu tercampur dengan bahan yang mengandung B2 ketika produksi plastik, dan akhirnya cek oke, bagus ini merek ini. Nah itu enaknya kalau beli online, cek kita nggak perlu ngumpulin nota. Nah nota itu sudah ada di aplikasi kita kan. Nah itu kayak gitu, jadi kita kumpulkan nota-nota kita beli itu. Jadi memang Seperti itu. benar-benar rumit, kalau didengar memang rumit, tapi memang demi kemajuan produk kita ke depannya. Betul, iya. Untuk sekarang Mbak, ini kan Cek ini produk dapur Tralala ini sudah dikirim online segala macam. Kalau untuk masuk minimarket sudah pernah atau belum? Belum. Belum. Karena gini, kalau masuk minimarket kita kan MOU nih. Contoh dengan satu produk ya, Indo April misalnya kan kayak gitu. Kita harus MOU. Jadi produk itu kan ditaruh di sana, disimpan, dan kemudian satu pembayarannya kan nanti. Nah, kita kan akan butuh cash flow atau aluran yang paling enggak 3-4 kali lipat kan dananya. Kalaupun tidak laku kan harus kembali ke kita. Kita mikir ke aman tidak laku berarti baliknya ini nggak bisa dijual lagi. Ini Pak. Itu kan butuh pemikiran ya, kalau misalnya kayak usaha mikro cak kita ini kan. Nah, harus kita pikir ke lagi. Oh, berarti aku belum cukup untuk ke sana, belum bisa. Karena tapi ada juga yang mereka sistem jual belinya putus. Misalnya dia beli 10 pack langsung dibayar dulu. Nah, itu enak. Ini kan enggak. Kalau taruh 10 pack kalau laku seminggu lagi kita bayar. Nanti tuker lagi yang baru, sisanya kita ambil. Kalau dia produknya yang tidak basi dalam artian itu enggak masalah. Cuman kalau yang kayak kita ini kan kayak kalau kelamuan tidak lagi kan, agak berubah rasa. Iya, kan memang sih dia di dalam freezer itu kan, tapi kan kita berarti kan ada uang kita mengendap banyak di situ. Iya, betul. Untuk sekarang belum dulu Mbak ya. Belum dulu. Kita Kita masih mikro, nah kita bisa udah ke menengah. Tapi ada loh, kemarin Mita juga ngobrol sama satu usaha mikro juga, UMKM bisa dibilang. Tapi dia memang jualnya kayak pempek yang crispy itu loh, yang jadi udah kering kayak, ya. Jadi kayak udah kering, kayak kalau dimakan kayak makan snack biasa doang. Dia katanya udah masuk di itu kan. Jadi kayak masuk ya Mbak? Iya sudah masuk, ini ada beberapa di Swalayan sudah masuk. Karena memang produknya Mita lihat sudah kering dan expirednya tuh lumayan agak lama. Betul. Iya, itu makanya satu kita hitung expired, kemudian juga kita hitung cash flow kita kan berarti mengendap di situ. Kita harus hitung juga, jangan kita kaget aku udah jual di situ. Ternyata kita malah jadi merugi ke depannya karena cash flow-nya belum. Karena kan gini, kalau misalnya taruhlah kita dewek ke supermarket tertentu, kita kan kalau mau beli produk pasti yang kita lah kenal ya. Kalau kecuali pada kawan kita tahu lah, kita tahu. Misalnya kita beli sabun pasti yang mereknya kita lah tahu. Nah itu benar. Kita maksudnya kalau dari aku pribadi belum kaget lah. Kaget dulu ya. Sekarang lebih baik jualnya online aja lebih enak. Oke Mbak, ini Cek Yuni terakhir untuk nutup obrolan kita. Kira-kira ada enggak pesan-pesan Cek Yuni untuk kawan-kawan yang dengar kita siang ini yang nak mulai berusaha tapi takut bingung harus mulai dari mana, dan mungkin cak mana cara biar keuangannya stabil dan ada hasil untuk kerja keras dia selama jualan. Oke, kalau tips mulai usaha sih, usaha yang sukses itu ya usaha yang dimulai. Yang dimulai aja, kalau cuma diniatkan aja bukan sukses. Kemudian kalau soal keuangan ya yang penting dicatat. Jadi segala itu kita mulai dengan niat, kemudian kita lakukan dan kita catat. Itu aja sih. Jadi kita sekarang pembelajaran untuk kita belajar mau gimana cara pemasaran dan sebagainya banyak di YouTube. Jadi itu kita gunakan optimalisasi yang ada digital. Jadi tanpa harus kayak yang besar dulu, mulai dulu dari hobi, dari yang passion kita, dari hobi passion ya. kita, jangan sampai kita ngikut-ngikut uang lain. Dan kalau kamu belum ada kepacaan bisa jadi reseller dulu ya. Betul. Dan pastinya mungkin dari obrolan kami siang ini dan kamu nonton di YouTube juga ada tampilan Cek Yuni bawa pempeknya. Mungkin penasaran, nah ordernya bisa di mana Cek Yuni? Boleh ke Instagram kita, Dapur Tralala. Boleh, nanti di situ ada link bio untuk ke WA untuk
ke order, misalnya langsung ke WA, bisa diklik Oke. aja langsung. Untuk harga Cek mungkin lagi biar kawan-kawan ini tahu. Kalau harga nanti kita kan ada di situ, ada di Oh, ada Instagram, press listnya. ada press listnya ya, Ha, ha. gitu. Yang kalau yang kita bawa sekarang boleh buka ya Cek ya. Iya, boleh. Nah ini yang ekonomis, ekonomis Oh, itu dalam arti pempek yang ini yang bestsellernya yang murah meriah lemak. Oh. Nah dia pakai ikan tenggiri yang kecil-kecil ya aku jual. Nah ini aku jual 2000-an sih kok. Ya. Dari Dan tampilan detailnya bening ya. Jamita sudah ngiler-ngiler nanti. Bening Cek itu nah, Cek Iya, bisa jadi bening ya. Yang versi ekonomisnya, jadi kita pakai yang ada juga yang versi premium ya, harganya pasti beda nanti. Iya, Ya. jadi tergantung selera kamu. Oke. Kalau kamu nak order bisa langsung ke Instagramnya dapur_tralala. Iya. Jadi langsung di situ ada link di bio-nya, langsung diklik aja menuju ke WhatsApp ya. Untuk sekarang Cek Yuni bisa kirim-kirim ke mana bae kalau kamu tertarik, mulai dari yang harga ekonomis sampai dengan harga yang premium ada galo. Nah, makanan apa turunan pempek, turunan ikan, Iya. Cek ini jual bener Cek Iya, yang pempek dan kawan-kawan lah. Pempek yang dan deket ya. kawan-kawan. Oke, terima kasih ya Cek Yuni sudah ngobrol sama Mita siang ini. Oke, makasih juga Cek. Jadi kayak kita kalau ada waktu di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Boleh. ya. Dan makasih juga lah nyempet ke waktunya. Nah, siang-siang hari Minggu weekend untuk datang ke Studio Perempat dan bagi apa ya salah kata tuh pelajaran untuk kawan-kawan yang mungkin masih bingung antara misal duit dapat dari bisnis dan duit pribadi. Dan tadi sudah dijelaskan galau sama Cek Yuni di sini. Kalau kamu ketinggalan acara kita siang ini, kamu bisa nonton siaran ulangnya melalui YouTube kita di Pro 4 Palembang karena Mita simpen ke di sana. Jadi kamu ulang-ulang kira-kira omongan Cek Yuni yang mana yang bisa kamu terap ke, semoga jadi amal untuk Cek Yuni dewe. Amin. Oke, untuk itu Mita pamit dulu dari acara obrolan UMKM ini. Kayak kita lanjutkan lagi sampai jam 5 sore, tenang be. Tapi Mita ucapkan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.